Halo, perkenalkan nama saya Tesalonika Bani dengan NIM 19070200074. Di sini saya akan membawakan materi mengenai terapi-terapi kontemporer. Nah, dalam terapi kontemporer, yang pertama dibahas adalah psikoterapi transpersonal. Psikoterapi transpersonal adalah pengembangan diri menuju sesuatu yang berhubungan dengan transpersonal, seperti kesadaran, pengembangan diri, pengarahan diri, sebagai navigator, kognisi, moral, dan juga integral psikologi. Nah, salah satu ahli yang mendefinisikan transpersonal adalah Boorstin yang dituliskan dalam Firman 2011. Ia mendefinisikan transpersonal sebagai pengalaman identitas diri yang melewati individu atau pribadi untuk mencakup aspek yang lebih luas dari kemanusiaan, kehidupan, dan juga jiwa. Fokus dari psikoterapi transpersonal ini adalah pengembangan diri menuju sesuatu yang berhubungan dengan transpersonal tadi. Nah, transpersonal ini tidak terbatas pada fisiologis atau fisik dan juga mind, seperti fokus pada ilmu psikoneuroimunologi, namun juga berupa transformasi kesadaran, mengintegrasi pikiran, tubuh, dan juga jiwa, sehingga terjadi keharmonisan atau keselarasan dalam diri individu tersebut. Proses terapi transpersonal. Proses terapi transpersonal ini memiliki sasaran yaitu untuk menyambungkan kembali klien dengan sumber kebijaksanaan yang ada di dalam dirinya dengan cara menggabungkan conscious ego dan subconscious yang ada di dalam dirinya dengan maksud untuk mengaktifkan dan juga mengembangkan kemampuan individu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, hasil yang ingin dicapai oleh terapi transpersonal ini adalah yang pertama, pemahaman bahwa ide, kepercayaan, dan juga ekspektasi memainkan peran dalam perwujudan pengalaman pribadi. Nah, dalam poin ini, klien dilatih untuk memahami bahwa energi psikis mereka seperti perasaan, pikiran, emosi berperan dalam setiap pengalamannya. Yang kedua, menyadari dan kemudian menelaah kembali ide, kepercayaan, dan juga ekspektasi yang dipunyai individu tersebut. Nah, setelah klien paham bahwa ide, kepercayaan, dan juga ekspektasi berperan dalam perwujudan pengalaman, maka langkah kedua adalah mengidentifikasi dan menelaah hal-hal tersebut. Poin yang ketiga, memahami dan mengapresiasi kekuatan pikiran conscious. Hal ini sangat penting karena klien harus menyadari bahwa ia memiliki kontrol sepenuhnya atas pikiran-pikiran sadarnya. Poin yang keempat, memilah-milah dan berdamai dengan kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan. Yang kelima, meminta bantuan dan bimbingan dari hati nurani. Ego dan hati nurani klien haruslah selaras. Selanjutnya, metode psikoterapi. Metode psikoterapi transpersonal banyak digunakan untuk mengatasi gangguan fisik, antara lain seperti penyakit diabetes, kanker, jantung, maupun masalah-masalah psikologis seperti stres, depresi, dan juga cemas. Teknik yang biasa digunakan dalam psikoterapi transpersonal pun bervariasi dan lebih mengacu pada penggunaan teknik-teknik yang diturunkan dari metode terapi dalam psikologi. Selanjutnya, psikoterapi positif memaafkan. Menurut Seligman dan kawan-kawan tahun 2006, psikoterapi positif merupakan terapi yang berfokus pada upaya membentuk emosi positif, kekuatan karakter, dan juga kebermaknaan dengan cara membangun hidup yang lebih menyenangkan, hidup yang mengikat pada aktivitas yang lebih baik, dan hidup yang bermakna untuk mengatasi gangguan klinis maupun hal-hal negatif yang ada dalam diri individu. Nah, memaafkan sendiri merupakan sebuah transformasi yang melibatkan perasaan, pikiran, perilaku seseorang dengan mengubah hal-hal negatif menjadi positif yang meliputi dimensi kognitif, afektif, perilaku, motivasi, keputusan, dan karakteristik interpersonal secara bertahap. Nah, memaafkan sendiri adalah sebuah cara yang dapat dilakukan secara sengaja dan sukarela untuk mengubah emosi serta perilaku negatif terhadap individu yang telah melakukan kesalahan terhadap diri kita hingga
sehingga adanya penurunan niat untuk membalas dendam dan juga menghilangnya perilaku menjaga jarak dari individu tersebut. Nah, menurut MacLeod menyebutkan bahwa memaafkan merupakan pengurangan niat atau perilaku untuk menghindari dan membalas dendam pada orang yang telah menyakiti kita, serta bersikap positif dan penuh kasih pada orang tersebut. Individu dapat dikatakan memaafkan ketika individu tersebut dapat menerima kenyataan yang tidak menyenangkan dan berdamai dengan dirinya ataupun dengan hal-hal yang menyakitkan dirinya tersebut. Kurniati mengungkapkan ada 3 dimensi dalam memaafkan, yaitu yang pertama memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri ini didefinisikan sebagai keinginan untuk melepaskan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri setelah melukai diri sendiri atau telah menyakiti orang lain. Yang kedua, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain melibatkan perubahan motivasi untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga seseorang akan mengalami yang pertama, penurunan motivasi untuk menghindari kontak psikologis atau kontak personal dengan orang yang bersalah. Yang kedua, penurunan motivasi untuk membalas dendam atau melihat kerugian pada orang yang bersalah. Dan yang ketiga, peningkatan motivasi untuk melakukan kebaikan terhadap orang yang bersalah tersebut. Dan yang terakhir, memaafkan situasi. Setelah memaafkan diri sendiri dan juga orang lain, kesulitan memaafkan keadaan memiliki sumbangsi yang cukup besar dalam perasaan gelisah dan juga depresi. Nah, keadaan yang dimaksud di sini adalah ketika seorang individu mungkin akan menyalahkan dunia, nasib, kehidupan, atau situasi-situasi spesifik. Oleh karena itu, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memaafkan situasi yang membuat dia merasa bersalah tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai terapi-terapi kontemporer. Sekian dan terima kasih.